Oke, rekan-rekan semuanya, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Andi, seorang pemuda kampung yang bercita-cita untuk menjadi aparatur sipil negara melalui jalur sekolah kedinasan, menyadari bahwa persaingan dalam seleksi masuk sekolah kedinasan sangat ketat. Oleh karena itu, Andi setiap hari berdoa dengan hikmat dan berlatih dan belajar dengan sangat giat agar bisa lolos seleksi. Terlepas dari hasilnya, Andi layak mendapat apresiasi karena ia telah mengamalkan A. Sila ke-1 dan 2, B. Sila ke-2 dan 3, C. Sila 3 dan 4, D. Sila ke-4 dan sila ke-5, atau E. Sila ke-5 dan ke-1. Oke, Anda punya waktu beberapa detik untuk menjawab soal ini. Baik, rekan-rekan semuanya, jawaban yang tepat adalah E, ya. Sila ke-5 dan ke-1. Kata kunci dalam soal ini adalah berdoa dengan hikmat. Itu adalah salah satu bentuk dari pengamalan sila atau butir sila pertama, ya. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah belajar, ya, berlatih dengan sangat giat agar bisa lolos seleksi. Ini adalah salah satu butir di sila kelima yang bunyi butirnya adalah suka bekerja keras. Oke, mari kita masuk ke soal nomor 2. Hutang piutang atau pinjam meminjam uang atau barang sudah menjadi hal yang biasa bagi kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Di tengah kesulitan ekonomi akibat wabah pandemi, ada sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan untuk melunasi atau membayar hutangnya kepada penyedia layanan pinjaman online. Hal ini membuat beberapa pelaku pinjaman online yang menggunakan jasa debt collector menagih dengan cara-cara mempermalukan nasabah di sosial media, menarik kendaraan di tengah jalan, menghadik, dan bahkan mengancam nasabah. Praktik penagihan semacam ini bertentangan dengan sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E sila ke-5. Oke, rekan-rekan semuanya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah sila kedua. Oke, kenapa? Karena perbuatan mempermalukan, ya, menghadik, bahkan mengancam itu adalah perbuatan semena-mena yang bertentangan dengan sila kemanusiaan atau sila kedua. Oke. Oke, rekan-rekan semuanya, mari kita masuk ke soal nomor 3. Setiap pekerja, termasuk asisten rumah tangga atau ART, berhak untuk mendapatkan hari libur dan tunjangan hari raya. Memberikan hak kepada asisten rumah tangga sesuai dengan aturan undang-undang atau aturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengamalan sila ke-1, B2, C3, D4, atau E5. Oke. Memberikan hak kepada orang yang memang memilikinya itu adalah bentuk dari pengamalan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana salah satu butirnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, jelaskan rekan-rekan semuanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Di era digital sekarang ini, hampir setiap hari kita berinteraksi dan menggunakan produk-produk teknologi informasi seperti software atau aplikasi digital lainnya untuk menunjang aktivitas pekerjaan ataupun pendidikan kita sehari-hari. Menggunakan atau memiliki software atau aplikasi yang tidak resmi atau secara ilegal adalah perbuatan yang bertentangan dengan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban yang tepat adalah sila ke-5. Oke. Kenapa? Untuk bisa menjawab
soal-soal yang berhubungan dengan pengamalan Pancasila, sebaiknya rekan-rekan semuanya membaca kembali dan mengingat butir-butir dari Pancasila yang ada 45 itu ya. Oke, salah satu butir yang ada di sila kelima adalah menghargai hasil karya orang lain. Software atau aplikasi digital atau mungkin lagu atau mungkin film ya, itu adalah hal-hal yang sering kita gunakan dalam sehari-hari kehidupan kita, baik untuk hiburan, untuk kerja, untuk untuk pendidikan ya. Nah, itu sebaiknya kita mendapatkannya dengan cara yang legal ya, bukan dengan cara mendownload yang tidak legal, karena itu bertentangan dengan sila kelima. Oke rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5. Tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan ketika mendengar atau melihat sekelompok orang berupaya untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pilihan jawaban A, menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota. B, membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi Anda. C, bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut. D, segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Atau E, acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang mengurusi hal-hal tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, soal ini cukup mudah untuk menjawabnya ya, karena kita sebagai warga negara, kalau ada sesuatu ancaman baik itu dari dalam ataupun dari dalam negeri, yang harus kita lakukan adalah segera aktif untuk ikut membela negara kita. Dalam hal ini, kalau kita aktif untuk membela keselamatan dan keberlangsungan negara kita, maka yang harus kita lakukan adalah segera melapor ke pihak yang berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke? Ya. Berikutnya, soal nomor 6. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam hal kerjasama dengan negara lain, Presiden memiliki hak dan kewajiban. Presiden memiliki hak dan wewenang untuk memilih dan mengangkat duta besar dan konsul untuk ditempatkan di negara yang bersangkutan. Dalam mengangkat duta besar dan konsul, Presiden harus A, mendapatkan persetujuan DPR, B, memperhatikan pertimbangan DPR, C, mendapatkan persetujuan dari MPR, D, memperhatikan usulan rakyat, atau E, memperhatikan usulan MPR sebagai perpanjangan tangan dari rakyat. Oke rekan-rekan semuanya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B ya. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Ini tertuang atau tersurat pada salah satu pasal, kalau saya tidak salah pasal 12 atau 13 itu tentang pengangkatan duta dan konsul, di mana Presiden harus memperhatikan ya, pertimbangan DPR. Oke rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Dokter dan tenaga medis lain bekerja untuk mengupayakan kesembuhan dari seseorang warga. TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan guru seperti saya ya, bertugas untuk mengajar dan mendidik untuk mencerdaskan generasi muda, merupakan upaya bela negara yang berlatar belakang pada A, pengabdian, B, kesukarelaan sesuai profesi, C, kewajiban, D, pengabdian sesuai profesi, atau E, kewajiban sesuai profesi. Ya, menurut saya pertanyaan ini cukup jelas dan mudah untuk jawabnya. Oke teman-teman, jawaban yang tepat adalah D. Jadi ini adalah wujud dari sumbangsih
anak bangsa untuk atau dalam upaya bela negara ya, melalui pengabdian sesuai profesi. Jelas ya, jawabannya adalah D untuk soal nomor 7 ini. Oke, soal berikutnya, soal nomor 8. Salah seorang dari saudara kandung Anda yang sudah berusia 25 tahun memutuskan untuk menikah dengan calon pasangannya yang berbeda suku dan agama. Apa sikap Anda? A. Memberikan saran dan nasihat agar ia mengubah keputusannya. B. Menentang keputusannya dengan tegas. C. Menasehatinya dan mencarikan pengganti yang seiman dan seagama. D. Membiarkannya karena cinta itu buta. Atau E. Menasehatinya akan tetapi menyerahkan semua keputusan kepada dirinya. Oke rekan-rekan sekalian, hati-hati, soal ini tentang apa? Apakah ini tentang nasionalisme, tentang integritas, tentang bela negara, atau bahasa Indonesia? Coba tebak. Ya, soal ini adalah tentang radikalisme. Ya, artinya apa? Kemampuan kita untuk menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jawaban yang tepat untuk soal seperti ini ya, atau untuk soal ini adalah E. Menasehatinya akan tetapi menyerahkan semua keputusan kepadanya. Sebagai saudara kandung, otomatis kita akan ikut serta di dalam pernikahan tersebut ya, maksud saya turut ya bertanggung jawab atas pernikahan saudara kita. Maka kita tetap berkewajiban atau berhak untuk menasehatinya. Akan tetapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada saudara kita tersebut. Kenapa? Karena saudara tersebut sudah berusia 25 tahun, artinya sudah dewasa dan ya pastinya sudah mempertimbangkan segala sesuatu atau konsekuensi dari pernikahan beda suku atau beda agama. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah E ya. Menasehatinya akan tapi menyerahkan semua keputusan kepadanya. Oke guys, mari kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Berikut ini adalah implementasi dari sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecuali A. Berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal yang heterogen anggota masyarakatnya. B. Membantu tetangga yang sedang kesulitan atau kesusahan meskipun tidak seagama. Ya, menurut saya A dan B ini termasuk implementasi dari membina kerukunan hidup bersama di lingkungan yang heterogen ya. Berempati kepada yang sedang kesusahan. Kemudian C, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, juga saya setuju C ya. Kemudian D, menerima perbedaan keyakinan di lingkungan sekitar, saya juga setuju. Artinya A, B, C, dan D ini merupakan implementasi dari sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Dan E, kita lihat mencoba meyakinkan orang lain bahwa agama kita adalah yang paling benar. Ya, menurut saya jawaban untuk soal ini adalah E ya. Ya, yaitu mencoba meyakinkan orang lain bahwa agama kita adalah yang paling benar. Ya, meskipun kita meyakini itu ya, tapi untuk jawabannya ini adalah E. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir untuk video bagian kedua ini ya. Dan nanti ada bagian ketiga mulai dari soal sekitar 15 soal lagi ya untuk bagian ketiga. Oke, soal nomor 10 ini, pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam pembukaan UUD 45 pada 1 atau A alinea 1, B alinea 2, C alinea 3, D alinea 4, atau E. Maaf, jawaban E ini adalah alinea 3 dan alinea 4 ya, bukan alinea 2, salah. Ini adalah alinea 3 dan alinea 4. Oke. Coba kita sebelum menjawab pertanyaan ini, tolong
Anda ingat lagi pembukaan ya. Oke, saya mau menjawab di alinea 1 kayaknya tidak ada, di alinea kedua kayaknya juga tidak ada ya. Awalan dari satu itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan kayaknya tidak ada di situ. Kemudian yang kedua telah sampailah kepada saat yang berbahagia, tidak ada juga. Kemudian yang ketiga atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini di alinea 3 ada ya. Ya, jadi alinea 3 ada. Sekarang kita cek alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan yang berkedaulatan dan titik-titik dan selanjutnya berdasar kepada satu ketuhanan yang Maha Esa. Oh, oke, berarti ada juga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E untuk soal ini. Oke.